Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang PPS ya. Tutorial ini berguna bagi Fasyankes yang akan melakukan reakreditasi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang Fasyankesnya mau melakukan reakreditasi, maka PPS ini perlu dibuat. Nah, makanya perlu diberikan tutorial tentang PPS ya, perencanaan perbaikan strategis ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang apa yang dimaksud dengan PPS ya. Jadi PPS itu singkatan dari perencanaan perbaikan strategis ya, disingkat PPS. Itu merupakan rencana kerja tertulis ya yang harus dibuat oleh Puskesmas ya sebagai tindak lanjut hasil penilaian ya yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian dari hasil survei akreditasi. Jadi maksudnya Fasyankes Bapak Ibu sekalian, kalau habis survei kan ada laporan ya, laporan hasil dari surveyor. Nah, di situ ada EP yang tidak terpenuhi atau EP yang terpenuhi sebagian. Nah, EP yang tidak terpenuhi atau EP yang terpenuhi sebagian itu akan diberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini harus dikerjakan sebelum ya Puskesmas itu mengajukan reakreditasi. Jadi makanya Bapak Ibu perlu memahami tentang PPS ini, bagaimana caranya mengerjakan sehingga nanti pada saat melaksanakan atau mengajukan reakreditasi PPS ini sudah jadi. Baik, kita pahami dulu tentang maksud dan tujuan dari PPS ya. Kenapa PPS itu perlu dibuat ya? Nah, Bapak Ibu perlu memahami ini ya. Jadi yang pertama, PPS itu bertujuan untuk memilih strategi ya, strategi yang tepat ya, yang mau diterapkan oleh Puskesmas dalam memperbaiki temuan yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian. Jadi maksudnya kalau ada elemen penilaian yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian, maka perlu ditindaklanjuti. Nah, untuk menindaklanjuti ini perlu dibuat suatu strategi. Nah, strateginya ini perlu dipilih oleh Puskesmas dan nanti ditulis di dalam PPS itu ya. Itu salah satu maksud dan tujuannya. Berikutnya untuk maksud dan tujuan yang berikutnya, yang kedua ya, adalah menjelaskan metode perbaikan. Jadi metode itu adalah cara untuk melaksanakan. Jadi setelah strategi itu dipilih, langkah kegiatannya dipilih, maka perlu dijelaskan juga metode perbaikan. Jadi sekali lagi yang dimaksud metode ini adalah cara untuk melaksanakan perbaikan itu ya. Jadi metode perbaikan yang akan digunakan oleh Puskesmas untuk mencapai ya kepatuhan standar ya yang dinilai tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian. Jadi metode ini adalah sekali lagi cara ya yang dipakai untuk Puskesmas ya untuk memenuhi EP yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang ketiga ya. Jadi Puskesmas juga perlu menetapkan indikator pencapaian. Jadi
PPS ini sekali lagi kan untuk menyelesaikan EP yang tidak terpenuhi dan atau terpenuhi sebagian. Jadi nanti indikatornya bahwa EP ini sudah terpenuhi nanti apa gitu lah, itu perlu dibuat. Jadi Puskesmas perlu menetapkan indikator pencapaian ya yang akan dipilih Puskesmas untuk mengukur hasil ya perbaikan elemen ya yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian. Jadi Puskesmas perlu menetapkan indikator ini sehingga nanti kalau indikator ini sudah terpenuhi berarti elemen yang tidak terpenuhi dan terpenuhi sebagian ini sudah berhasil gitu ya. Ini tujuannya Puskesmas harus menetapkan indikator pencapaian. Ya, kita lihat berikutnya ya. Jadi yang keempat itu menetapkan waktu. Jadi untuk menyelesaikan PPS ini Bapak Ibu harus menetapkan waktunya ya. Jadi waktunya itu dimulai kapan dan diakhiri kapan ya. Jangan tidak diberikan batasan waktu. Kalau tidak diberi batasan waktu ya nanti akan dikerjakan nanti dan akhirnya nanti tidak selesai. Tahu-tahu sudah mau reakreditasi. Jadi sekali lagi dalam PPS itu juga perlu dibuat rentang waktu ya untuk menyelesaikan EP yang tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian itu. Nah, jadi waktu ini perlu dibuat ya sebagai acuan ya kapan dimulai dan kapan itu harus selesai. Soalnya itu nanti bisa digunakan untuk evaluasi PPS-nya ini kalau dikerjakan baik atau tidak ya. Kita lihat slide berikutnya. Yang kelima, jadi Puskesmas itu juga perlu menetapkan tim ya atau penanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Jadi kami sarankan ya Puskesmas atau Fasiankes lain yang melakukan reakreditasi PPS-nya ini lebih bagus kalau dikerjakan oleh tim ya, tidak dikerjakan oleh orang per orang ya, kecuali kalau tenaganya terbatas. Jadi kalau tenaganya terbatas itu ya ditunjuk PJ penanggung jawabnya. Tetapi kalau anggotanya banyak itu lebih baik dikerjakan tim ya. Soalnya mengerjakan dengan tim itu akan lebih baik daripada dikerjakan oleh satu orang ya. Jadi makanya dalam hal ini Puskesmas atau Fasiankes itu perlu menetapkan tim atau penanggung jawab untuk menyelesaikan EP yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian ya. Jadi itu maksud dan tujuan kenapa PPS itu perlu dibuat ya. Baik, setelah mengetahui maksud dan tujuannya, maka Bapak Ibu perlu mengetahui langkah-langkah untuk melaksanakan PPS ini ya. Jadi langkah-langkah ini perlu Bapak Ibu kuasai sehingga setelah ini Bapak Ibu bisa melaksanakan PPS di Fasiankesnya. Jadi yang pertama adalah memahami rekomendasi yang diberikan oleh surveyor. Jadi Bapak Ibu yang mau reakreditasi pasti sudah mendapatkan hasil ya, hasil survei yang telah lalu. Nah, dari hasil survei yang telah lalu itu ada kolom yang namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi ini dipahami dulu. Jadi apa yang diperintahkan oleh surveyor untuk memahami EP yang tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Jadi langkah pertama pahami dulu ya tentang rekomendasi ini ya. Kemudian setelah kita paham tentang rekomendasinya, nah cari penyebabnya. Jadi mengapa EP itu tidak terpenuhi dan mengapa EP itu hanya terpenuhi sebagian, itu cari penyebabnya. Soalnya sebetulnya yang ditulis di rekomendasi itu adalah masalah. Nah masalah itu bisa selesai kalau tahu penyebabnya. Nah jadi Bapak Ibu perlu mencari penyebab ya, mencari penyebab kenapa EP itu tidak terpenuhi atau mengapa EP itu hanya terpenuhi sebagian. Nah, cara mencarinya itu ya bermacam-macam ya. Salah satu yang paling mudah adalah menggunakan fishbone diagram ya. Nah, setelah
penyebab dari masalahnya ini ketemu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Yang ketiga adalah menentukan langkah kegiatan atau strategi. Jadi setelah penyebabnya diketahui, Bapak Ibu membuat strategi atau kegiatan ya yang diperlukan untuk memperbaiki EP-nya itu. Jadi ya ini langkah yang ketiga. Jadi langkah ketiga adalah menentukan kegiatan atau strategi yang sesuai ya untuk memperbaiki EP-nya. Berikutnya yang keempat adalah menentukan metode ya. Jadi metode perbaikan ya. Jadi metode perbaikan adalah cara untuk memperbaiki. Jadi cara untuk memperbaiki EP itu cara yang Bapak Ibu tempuh apa? Nah, contoh cara itu misalnya caranya dengan pertemuan, caranya itu dengan apa? Survei ya, caranya itu dengan apa? Melakukan rapat, melakukan briefing. Nah itu cara ya. Jadi cara melakukan atau cara melaksanakan untuk memenuhi EP yang belum terpenuhi tadi itu perlu ditulis metodenya, yaitu langkah yang keempat. Setelah metodenya ditulis, langkah berikutnya adalah menetapkan indikator pencapaian. Jadi Bapak Ibu perlu menetapkan indikator agar kalau indikator ini sudah terpenuhi, artinya PPS ini atau EPP yang tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian itu sudah diselesaikan. Jadi itu perlu dibuatkan indikator. Jadi indikatornya apa nanti perlu ditulis. Nah, kemudian yang keenam, ditetapkan waktu ya. Tadi sudah disampaikan waktu ini sangat penting. Jadi jangan tidak diberi rentang waktu. Jadi harus memperbaiki EP ini kapan dimulai dan selesai kapan itu harus tahu batasan waktunya ya. Soalnya kalau tidak dikasih batasan waktu nanti tidak diselesaikan ya. Nanti dibiarkan aja, akhirnya nanti tahu-tahu sudah mau maju akreditasi lagi ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah menetapkan tim. Jadi PPS ini harus dikerjakan oleh siapa ya. Kalau bisa membuat tim, kalau tidak bisa membuat ya penanggung jawab PJ aja ya. Nah jadi ini ada 7 langkah ya yang Bapak Ibu harus laksanakan dalam melaksanakan PPS. Jadi saya ulangi lagi, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah memahami rekomendasi. Setelah rekomendasinya paham adalah mencari penyebab ya, mencari penyebab kenapa EP itu tidak terpenuhi ya dengan fishbone diagram. Kemudian setelah tahu penyebabnya ditentukan langkah kegiatan atau strategi yang terbaik ya untuk menyelesaikan EP yang tidak terpenuhi. Setelah itu ditentukan metodenya ya. Metodenya pakai apa? Pakai pertemuan, pakai survei ya, atau pakai yang lain ya. Juga setelah itu ditetapkan indikator pencapaiannya, ditetapkan waktunya, dan ditetapkan timnya ya. Nah, setelah itu semuanya dikerjakan, berarti langkah-langkah dalam melaksanakan PPS itu sudah selesai ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini paham bagaimana cara membuat atau cara melaksanakan PPS sebagai syarat untuk maju reakreditasi ya. Supaya Bapak Ibu lebih paham, kita berikan contoh ya. Kalau diberikan contoh nanti akan lebih paham. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh rekomendasi ya dari hasil survei. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah pernah survei, maka akan diberikan hasil survei ya, hasil survei yang telah dilakukan. Nah, salah satu kolom tentang hasil survei adalah rekomendasi ya. Ini contohnya. Jadi misalnya ini tentang bab 3 ya, ini yang masih versi lama, itu peningkatan mutu Puskesmas ya. Di dalam hasil itu ya ada kriteria ya, kemudian ada elemen penilaiannya ya, kemudian ditulis di sini fakta dan analisis, ini yang nulis surveyor, kemudian ditulis rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang Bapak Ibu harus pahami ya. Jadi sekali lagi, dalam hasil survei itu ada kolom yang namanya rekomendasi ini. Nah, rekomendasi ini harus Bapak Ibu pahami ya, agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan PPS-nya. Nah,
Dari mana rekomendasi itu dicari? Nah, rekomendasi itu ada di hasil survei yang lalu. Jadi sekali lagi, dari hasil survei yang lalu ada kolom rekomendasi. Nah, isi dari rekomendasi ini harus Bapak Ibu pahami sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan PPS dengan baik ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu harus membuat formatnya ya, format tentang PPS ya. Jadi format PPS Bapak Ibu bisa buat seperti ini ya. Jadi yang pertama, kolom pertama nomor ya, kolom kedua itu rekomendasi. Jadi rekomendasi ini yang diambil dari yang ditulis dari surveyor tadi ya. Kemudian di kolom berikutnya adalah langkah atau kegiatan untuk pemenuhan EP, kemudian metode perbaikannya perlu ditulis di sini, kemudian indikator pencapaiannya perlu ditulis di sini ya, kemudian waktunya kapan ditulis di sini, penanggung jawabnya siapa ditulis di sini. Kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan ditulis di keterangan. Jadi ini adalah format cara menyelesaikan PPS. Jadi Bapak Ibu dalam membuat PPS mengikuti format ini aja ya, supaya mudah. Jadi ikuti format yang ada di video ini. Nah, sekarang setelah format ini dibuat, bagaimana cara mengisinya? Ya kita berikan contoh ya. Oke. Baik, kita berikan contoh yang pertama ya, cara mengisinya. Jadi pertama dibuat kolomnya seperti ini ya. Oke. Kalau kolomnya sudah jadi ya, maka ini diberi nomor ya. Berarti yang pertama ya nomor 1. Kemudian rekomendasinya apa? Ya sekali lagi, rekomendasi ini diambil dari rekomendasi hasil survei yang dikirim oleh surveyor, ditulis di sini ya. Nah, misalnya rekomendasinya adalah lakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan orientasi ya. Jadi EP ini kemarin pada survei yang kemarin tidak sempurna karena belum dilakukan evaluasi dan belum ditindaklanjuti setelah dilaksanakan orientasi. Oh, ini maksudnya. Berarti kita harus pahami maksudnya apa ya. Jadi sekali lagi, ini maksudnya surveinya menyarankan atau ya agar setelah orientasi itu dilakukan harus dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Nah, sama Puskesmas itu tidak dilakukan ya, karena itu EP-nya dinyatakan tidak terpenuhi. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini ya kita harus mengisi langkah ya, langkah atau kegiatan untuk memenuhi EP. Nah, untuk bisa memenuhi ini Bapak Ibu harus mencari penyebabnya dari sini. Jadi EP ini ya, EP tentang evaluasi dan tindak lanjut ini tidak dikerjakan. Kenapa? Nah, tidak dikerjakan bisa karena petugasnya tidak mengerti atau tidak tahu caranya mengevaluasi dan tidak tahu caranya menindaklanjuti, bisa aja begitu, atau memang sengaja tidak dibuat ya. Jadi penyebabnya itu harus dicari dulu. Nah, kalau penyebabnya sudah tahu, terus dicari langkahnya. Kita berikan contoh ya. Jadi misalnya ya, karena ini penyebabnya karena petugasnya itu tidak mengerti atau ya lupa ingat begitu ya. Nah, berarti langkah berikutnya perlu dikasih refreshing ya, refreshing lagi tentang cara melakukan evaluasi dan tindak lanjut ya. Berarti langkahnya, kegiatannya, jadi untuk menyelesaikan ini dilakukan refreshing dan cara melaksanakan evaluasi ya. Kemudian setelah dikasih refreshing, baru setelah dianggap mengerti, baru petugasnya diminta untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Ini adalah langkah yang kita pilih dalam menyelesaikan EP yang tidak sempurna itu. Nah, kemudian metode perbaikannya apa? Nah, caranya apa? Nah, kalau refreshing ya, ini kan yang pertama kan refreshing. Berarti metodenya apa? Metodenya adalah pertemuan ya. Jadi metode yang cocok untuk ini adalah pertemuan ya. Nah,
itu yang paling cocok. Kalau nanti apakah bisa dengan cara lain, ya bisa, misalnya dengan Zoom ya, tapi kalau dengan Zoom kan nanti kurang efektif, makanya yang kita pilih pertemuan. Nah, kemudian untuk mengetahui nanti petugasnya ini sudah mengerti atau enggak, kita perlu dilakukan post test ya, perlukan dilakukan post test. Nah, setelah itu, setelah di post testnya dikatakan baik ya, baru dilaksanakan evaluasi dan baru ditindaklanjuti. Nah, ini adalah metode perbaikan yang kita pilih dalam melaksanakan langkah ini ya. Jadi sekali lagi metodenya adalah dilakukan pertemuan, pada akhir pertemuan dilakukan post test, kalau hasilnya sudah baik baru dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Nah, kemudian kalau metode sudah dibuat, kemudian indikator pencapaiannya apanya? Jadi indikator kita tahunya kalau kegiatan ini sudah dilakukan, indikatornya perlu dibuat. Jadi indikatornya kita buat, misalnya kalau pertemuan berarti kita minta bukti pertemuan. Nah, bukti pertemuannya itu pakai uang ya, ada undangan, ada absensi ya, kemudian ada notulen dan ada gambar atau foto. Nah, kalau itu sudah ada berarti bukti pertemuan itu sudah ada. Kemudian berikutnya kalau post test ya berarti ada bukti post testnya. Nah, kalau post testnya dilakukan secara tertulis berarti hasilnya harus ada. Kalau dilaksanakan pakai Google Form ya berarti harus di screenshot ya Google Formnya itu. Nah, nanti pesertanya itu dapat berapa. Nah, setelah itu setelah pegawainya atau stafnya itu mengerti, dilakukan evaluasi. Berarti harus ada bukti evaluasi ya. Bukti evaluasi itu adalah membandingkan antara target dan cakupan dan seterusnya. Nah, analisis dan rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut dikerjakan. Nah, itu merupakan bukti dari tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, ini adalah indikator yang perlu dibuat ya. Jadi indikatornya juga 4 ya. Jadi ada bukti pertemuan, ada bukti post test, bukti evaluasi, dan bukti tindak lanjut. Kemudian kita tetapkan waktunya ya. Indikator ini, dari indikator-indikator ini kapan harus diselesaikan. Jadi kita buat. Kita beri contoh, misalnya bukti pertemuan itu harus sudah diselesaikan di bulan Juni ya. Bukti post test itu ya bulan Juli atau bulan Juni juga bisa, ini contoh. Kemudian bukti evaluasi dilakukan bulan Juli, kemudian tindak lanjutnya dilakukan bulan Agustus ya. Ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu menyesuaikan di tempatnya. Kemudian setelah waktu ini ditetapkan, nah juga perlu ditetapkan PJ-nya. Nah, PJ-nya siapa? Ya, contohnya Saudara Fulan yang ditunjuk sebagai PJ. Nah, kalau ada sesuatu yang perlu ditulis lagi, dijelaskan, ditulis di keterangan, tapi dalam contoh ini tidak ada. Nah, begini Bapak Ibu cara membuat PPS. Jadi ini contoh PPS 1 sudah selesai ya. Untuk lebih jelasnya ya, kita beri contoh yang kedua ya, supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Kita lihat contoh yang kedua. Baik, di contoh yang kedua ya, buat format lagi ya. Nah, formatnya sudah selesai, kemudian kita isi. Ini berarti yang kedua ya diberi nomor 2 ya. Nah, kemudian rekomendasi dari surveyor kita masukkan di sini ya. Contohnya misalnya ini, lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi. Jadi ini EP ini tidak sempurna karena petugas imunisasi tidak melakukan monitoring dan tidak melakukan evaluasi. Makanya surveyornya menugaskan lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi. Nah, kemudian sebelum menulis langkah ini harus dicari penyebabnya. Kenapa petugas imunisasi itu tidak melakukan monitoring dan evaluasi ya? Untuk mencari penyebabnya ini Bapak Ibu bisa menggunakan fishbone diagram ya. Kalau sudah ketemu, nah itu digunakan memutuskan atau membuat langkah yang strategis untuk menyelesaikan EP ini. Nah, kita buat dalam contoh ini adalah
dilakukan briefing ya, karena ternyata petugas imunisasinya itu lupa atau sudah tidak paham lagi cara melakukan monitoring dan evaluasi. Maka langkah yang mau ditempuh oleh Puskesmas itu adalah melakukan briefing, yaitu briefing cara melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, setelah nanti petugasnya paham, baru dilakukan monitoringnya dan baru dilakukan evaluasinya. Nah, oke. Setelah langkah ini ditulis ya, berikutnya adalah metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk ini. Kalau briefing kita gunakan cara apa? Nah, dalam hal ini kita pilih pertemuan. Jadi briefing lebih bagus kita gunakan pertemuan ya, mengundang beberapa lintas program terkait ya, agar bisa memberi masukan-masukan ya. Setelah petugasnya paham, baru dilaksanakan monitoring dan baru dilaksanakan evaluasi. Ini metode perbaikannya. Nah, setelah metode perbaikannya kita tentukan, ditetapkan juga indikator pencapaiannya. Nah, jadi kalau pertemuan indikatornya apa ya, bukti pertemuannya ya, sekali lagi bukti pertemuannya adalah uang ya, undangan, absensi, notulen ya, kemudian gambar atau foto, kemudian bukti monitoring ya. Jadi bukti monitoring itu ada format-formatnya ya, ada identifikasi masalah, kemudian analisis dan rencana tindak lanjut, itu bukti monitoringnya. Kemudian bukti evaluasi, sama bukti evaluasi adalah identifikasi masalah, analisis dan rencana tindak lanjut. Bapak Ibu nanti bisa melihat contoh tentang monitoring dan evaluasi di video yang berjudul perbedaan monitoring dan evaluasi. Di situ dijelaskan panjang lebar tentang ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di situ. Kemudian kita tentukan waktunya. Jadi pertemuannya September, kemudian bukti monitoringnya Oktober, bukti evaluasinya November. Ini waktu ya, Bapak Ibu bisa merubah, menyesuaikan di Puskesmasnya. Kemudian ditentukan PJ-nya siapa, misalnya si Fulan. Nah, dengan begini PPS nomor 2 itu juga sudah kita selesaikan. Ini adalah cara membuat PPS yang kedua. Nah, supaya Bapak Ibu lebih paham lagi ya, kita sekarang buat ya PPS yang ketiga ya. Baik, ini contoh yang ketiga ya, supaya Bapak Ibu lebih paham lagi. Jadi pertama dibuat formatnya seperti ini, kemudian setelah itu kita isi ya. Nomornya kita isi, berarti ini yang ketiga. Rekomendasi diisi dari rekomendasi surveyor, dipindahkan ke sini. Kita beri contoh ya. Lakukan revisi SK ya berdasarkan PMK 30 tahun 2022. Jadi ini maksudnya adalah EP ini tidak sempurna karena SK-nya itu bukan berdasarkan PMK 30 tahun 22. Jadi berarti dalam hal ini harus direvisi. Jadi revisinya itu harus berdasarkan SK PMK tahun ini. Itu maksudnya. Nah, sebelum melakukan langkah pemenuhan, Bapak Ibu harus mencari kenapa kok tidak berdasarkan ini. Ya bisa jadi petugasnya tidak tahu atau petugasnya tidak mempunyai PMK ini ya, sehingga petugasnya tidak tahu ya. Nah, jadi mungkin dipikir pakai PMK yang lain boleh-boleh aja gitu, padahal yang dimaksud harusnya pakai PMK 30 tahun 2022 itu maksudnya. Nah, kemudian setelah dicari penyebabnya ketemu, langkah apa yang perlu dilakukan ya. Yang pertama ya berarti harus download dulu ya, harus download SK ini ya, berarti SK ini harus di-download dulu, kemudian dibaca. Oh, ternyata maksudnya begini. Nah, setelah di-download, dibaca, dipahami, baru melaksanakan revisi SK ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkahnya yang mau diperlukan ya, dilakukan dalam merevisi SK yang EP yang tidak sempurna ya. Setelah langkahnya dibuat ya, kita buat metode perbaikannya ya.
metodenya apa? Yang pertama ya download ya, download SK-nya. Kemudian yang untuk melaksanakan revisi itu dengan pertemuan ya. Kalau di revisi ini dikerjakan bersama pertemuan itu akan menjadi lebih baik, soalnya nanti ada pengarahan-pengarahan atau masukan-masukan dari yang lain. Jadi kita pilih metodenya yang pertama download SK, yang kedua dengan pertemuan. Sekarang indikator pencapaiannya apa? Nah, ya, kita lihat. Nah, berarti bukti downloadnya, berarti kalau download ini dikatakan berhasil jika ada bukti sudah terdownload, sudah ada PMK 30 tahun 22 yang sudah di-download ya. Lebih baik lagi kalau sudah di print. Kemudian untuk pertemuannya ada bukti pertemuan. Bukti pertemuannya adalah pakai uang tadi. Jadi pakai undangan ya, kemudian pakai absensi, daftar hadir, kemudian pakai notulen dan pakai gambar atau foto. Nah, setelah dilakukan pertemuan terus dilakukan revisi, berarti harus ada bukti revisi dari SK-nya. Jadi ini adalah indikator pencapaiannya ya, ada bukti download, bukti pertemuan dan bukti revisi. Nah, waktunya kapan? Nah, itu perlu kita buat juga. Jadi waktunya misalnya kita buat downloadnya itu bulan Maret ya, kemudian bukti pertemuannya itu bulan April, kemudian revisinya juga bulan April. Dan ini sekedar contoh, Bapak Ibu nanti menyesuaikan ya. Setelah waktunya ditetapkan, Bapak Ibu juga perlu menetapkan PJ-nya. PJ-nya siapa? Nah, kita buat Fulana. Dengan begini PPS yang ketiga juga sudah kita selesaikan ya. Saya harapkan ya dengan diberikan contoh 1, 2, 3 ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan rekomendasi yang ada di Fasiankes Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa banyaknya rekomendasi yang harus diselesaikan? Ya sebanyak rekomendasi yang diberikan oleh surveyor. Jadi kalau rekomendasi di surveyor itu ada 30 EP ya berarti harus dibuat 30 PPS seperti ini ya. Oke, Bapak Ibu begitu, mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang paham, Bapak Ibu bisa menulis di komen ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu perlu subscribe ya, sehingga kalau kami mengupload video yang baru, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan sekali lagi, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong menulis di komen. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai yang diharapkan, juga perlu menulis di komen. Dan untuk itu mohon bersabar untuk antri ya, karena antriannya panjang. Dan yang terakhir, tolong bantu share video ini kepada saudara kita yang lain yang memerlukan, agar saudara kita yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.